3, 2, 1. Selamat datang di Budi Santoso Channel. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu yang belum subscribe. Dan yang sudah, silahkan tekan tombol like, komen, dan bagikan yang sebanyak-banyaknya agar channel ini terus bisa berkembang dan bisa membuat video-video baru. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang lasdop dan isolasi ya. Jadi di sini saya sudah ada lasdop dan isolasi, yaitu lasdop dan isolasi ini digunakan untuk isolasi kabel, terutama pada sambungan atau konekan kabel. Di sini saya akan mulai dari lasdop terlebih dahulu. Lasdop seperti ini ya, ini ya. Ini yang biasa digunakan di instalasi di proyek-proyek ya. Jadi kalau lasdop seperti ini, itu di dalam itu ada semacam pir ya, tapi untuk nanti dia ngedrat. Artinya nanti ketika kita isolasi dengan lasdop, maka tembaga itu akan bertambah kencang karena di dalam seperti drat yang akhirnya seperti kencang ya. Akan saya contohkan seperti ini. Misalkan nih, saya akan coba connect kabel. Misalkan ini 2 kabel saja, saya akan coba connect ya. Kita pasang, kita putar seperti ini ya. Terus semakin kita putar semakin kencang, sambungannya juga ikut kencang ya kalau lasdop. Tapi memang ini nanti di dalam TDS itu makan tempat. Kalau konekannya banyak, itu biasanya kita harus tambahkan TDU sebelahnya untuk tempat konekan atau sambungannya, karena memang untuk lasdop banyak makan tempat ya. Jadi kita harus tambahkan TDU di sampingnya. Terus lagi kalau misalkan konekannya banyak, itu biasanya terjadi pada kabel netral yang kadang bisa sampai 4 ya atau 5. Itu kalau dipaksakan dengan lasdop, maka dia nggak muat kalau nggak diganti dengan lasdop yang lebih besar. Kalau sudah banyak konekan, masih sama menggunakan lasdop dengan ukuran yang untuk 3 kabel atau 2 kabel, itu pasti nggak muat ya, hanya kena ujungnya saja, nggak sampai ke dalam. Terus lagi untuk konekannya itu lasdop pendek, karena nanti kalau kita potong panjang itu nggak ketutup semua, jadi cuma pendek seperti ini. Nah, itu untuk lasdop. Jadi terus satu lagi isolasi. Kalau isolasi ini yang di pasaran tuh banyak jenisnya ya, ada yang bagus, ada yang biasa, bahkan ada yang murah meriah tapi sangat sulit untuk isolasi, bahkan nggak lengket gitu ya. Kalau isolasi seperti ini, kalau kita bisa cara mengisolasinya, maka kabelnya sama akan kuat juga, daya rekatnya juga kuat, bahkan untuk dibuka itu juga sulit untuk isolasi. Kan saya contohkan seperti ini. Ini agak ditarik ya. Kalau sudah begini, biasanya agak lama. Ini sudah agak kering gitu ya isolasinya. Ini akan sulit sekali dibuka. Kita harus potong pakai cutter ya. Nah, beda kalau masih baru begini masih gampang. Tapi kalau sudah lama itu sangat sulit ya, dia akan nyatu ya, sangat sulit dibuka. Ini aja sudah sulit ya. Terus buka ini harus pakai cutter kalau isolasi. Terus kalau sambungannya banyak,
kita masih bisa pakai isolasi ya, karena isolasi kan fleksibel, bisa jadi besar ya. Jadi kalau sambungan konekan banyak itu pakai isolasi tidak masalah. Tapi kalau pakai laptop kadang nggak muat kalau kita nggak ganti laptop yang lebih besar. Gitu. Terus misalkan isolasi, ini konekan untuk kabel tembaganya itu lebih panjang, bisa lebih panjang. Taruh seperti ini. Biasanya kalau saya konek ini, tembaganya ini saya pas agak panjang ya. Seperti ini. Misalkan konekan kita panjang. Jadi ya, kemudian di ujung potongan ini udah nyatu ya dengan tang. Nah, panjang ini kalau kita laptop, nah ini terbuka. Kalau konekan kita panjang, pakai laptop ini ada yang terbuka. Tapi kalau pakai isolasi, itu bisa semua rapat, ketutup ya. Nah, jadi masing-masing untuk isolasi dan laptop ini ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Kalau soal kencang pasti menggunakan laptop itu lebih kencang pada konekannya. Tapi kalau kabelnya banyak, kita harus bawa laptop dengan ukuran yang berbeda. Kalau isolasi cukup satu saja. Nah, selain itu, kalau kita konek menggunakan laptop, kita masih butuh juga yang namanya isolasi. Karena kadang-kadang ada kabel yang terkelupas atau apa, itu kita bisa tutup pakai isolasi. Kalau laptop hanya untuk konekan yang di TEDUS ya, atau sambungan-sambungan yang lainnya. Tapi kalau kabel terkelupas apa segala macam itu tidak bisa, kita harus pakai isolasi. Jadi kalau kita connect pakai laptop ini kita harus masih gunakan isolasi juga. Tapi kalau kita connectnya pakai isolasi seperti ini, kita tidak butuh laptop ya. Jadi semua ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi, nanti tergantung teman-teman semua mau connect pakai laptop atau pakai isolasi. Tapi kalau di proyek-proyek besar biasanya sudah ditentukan untuk konekannya pakai laptop atau isolasi. Tapi kalau untuk perumahan kita biasanya menentukan sendiri pakai isolasi atau pakai laptop. Tapi untuk itu tergantung dari teman-teman semua mau pilih isolasi atau pilih laptop. Seperti itu ya. Mungkin kali ini video saya kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih.